Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Arjanto, NIM 77. Kali ini saya akan membuat video ini dengan tema ulasan pengantar pemrograman berbasis web. Nah, di pengantar pemrograman berbasis web ini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Kita langsung saja masuk ke istilah yang pertama, yaitu internet. Internet sendiri merupakan kumpulan dari jaringan komputer yang saling terkoneksi yang mencakup seluruh dunia. Nah, dengan melalui jaringan telekomunikasi seperti telepon, fiber optik, dan lain-lain. Nah, istilah selanjutnya adalah WWW atau disebut World Wide Web. Nah, WWW ini adalah suatu sistem pengolahan informasi di mana dokumen dan semua resource berbasis web diidentifikasi dengan suatu alamat yang disebut URL. Selanjutnya, URL atau Uniform Resource Locator adalah alamat yang menunjukkan letak dokumen berbasis web dan semua resource berbasis web yang bisa diakses dalam halaman basis web. Seperti contohnya yaitu video dan audio. Selanjutnya adalah istilah protokol. Nah, protokol sendiri merupakan bahasa yang digunakan untuk mengatur jaringan komputer. Selain protokol, ada istilah lain yang perlu kita ketahui yaitu TCP atau IP. Nah, TCP atau IP ini adalah cara standar untuk memaketkan dan menyelamatkan data komputer sehingga data tersebut dapat dikirim ke komputer lain. Selanjutnya adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. HTTP sendiri adalah protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh web browser dalam meminta dan mengambil suatu dokumen yang disediakan oleh web server. Nah, HTTP ini adalah protokol dasar untuk membuka atau mengakses web atau dokumen HTML. Selanjutnya adalah web browser. Web browser sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk membuka membuka web. Nah, tujuan web browser ini adalah menampilkan teks-teks kode ke dalam suatu halaman yang bisa dinikmati user. Selanjutnya adalah selain web browser adalah web server, di mana web server ini adalah tempat di mana halaman web ditampilkan. Selanjutnya adalah protokol transfer. Protokol transfer sendiri adalah protokol yang digunakan untuk mengirim informasi di internet. Sebagai contoh bahasa yang digunakan adalah HTTP, FTP, dan lain-lain. Selanjutnya adalah DNS. Nah, DNS sendiri adalah kepanjangan dari singkatan dari Domain Name System. DNS adalah suatu sistem penamaan komputer di internet dengan tujuan mempermudah pengelolaan server. Nah, istilah selanjutnya adalah homepage. Nah, homepage sendiri ada beberapa, yaitu website, yaitu tempat penyimpanan data dan informasi. Webpage adalah halaman khusus dari web yang tersimpan dalam bentuk file. Lalu homepage yaitu sarana memperkenalkan isi dari keseluruhan web itu. Selanjutnya adalah server dan client. Yang pertama adalah server, yaitu sebagai penyedia layanan web. Nah, di dalam server itu sendiri ada suatu sistem yang disebut server side programming. Nah, server side programming adalah web server melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Contoh bahasanya adalah CGI, ASP, dan PHP. Selanjutnya, yang kedua adalah client. Client sendiri berfungsi untuk mengakses informasi yang disediakan oleh server tadi. Nah, di dalam client juga terdapat program yaitu client server programming. Nah, di dalamnya yang terjadi adalah web browser melakukan parse dan eksekusi sehingga script embedded dalam halaman web. Sebagai contoh bahasanya adalah JavaScript, HTML, dan VBS script. Nah, server dan client ini ada satu kesatuan yang membuat internet itu tetap berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.